Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita belajar biologi dengan topik sistem saraf bagian yang kedua tentang sistem saraf pusat oleh saya Adiluddin Hutapea. Klasifikasi sistem saraf dibedakan atas saraf pusat, saraf tepi, dan saraf otonom. Saraf pusat otak dan susun tulang belakang, saraf tepi, saraf kranial, dan spinal. Saraf pusat terdiri dari otak yang terdapat dalam rangka tengkorak, kemudian susun tulang belakang atau medula spinalis pada tulang belakang kita. Otak dibungkus oleh selaput yang disebut dengan meninges. Selaput otak terdiri dari 3 bagian. Bagian paling luar durameter, tengah arachnoid, paling dalam diameter. Selaput otak atau meninges ini, bagian yang pertama tadi durameter, melekat pada tengkorak. Bagian yang kedua adalah arachnoid yang berada di tengah. Terdapat cairan cerebrospinal dan sedikit pembuluh darah. Bagian yang ketiga adalah pia mater yang melekat pada otak, memiliki banyak pembuluh darah. Bila terjadi peradangan, maka disebutlah namanya meningitis. Peradangan karena infeksi bakteri atau virus. Apabila otak disayat, maka kita bisa melihat bagian yang paling luar adalah substansi abu-abu dan bagian yang paling dalam adalah substansi putih. Substansi abu-abu disusun oleh badan sel saraf, substansi putih oleh serabut bermielin dan tidak bermielin. Otak besar atau cerebrum dengan bagian-bagian lobus frontal yang berfungsi untuk pusat intelektual dan fisik berada di bagian depan. Lobus parietal di bagian tengah berfungsi untuk persepsi rasa manis, asin, asam, pahit. Kemudian ada lobus occipital di bagian belakang untuk pusat penglihatan. Yang di samping adalah lobus temporal untuk pusat pendengaran dan penciuman. Sedangkan otak kecil atau disebut dengan cerebellum berfungsi mengkoordinasi gerak sadar berkaitan dengan keterampilan. Kedua, mempertahankan keseimbangan. Ketiga, meningkatkan kontraksi otot atau tonus otot. Inilah letak daripada cerebellum. Talamus dan hipotalamus merupakan bagian diencephalon atau otak depan. Talamus berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls atau rangsangan ke korteks otak besar, berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Hipotalamus berfungsi untuk mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom seperti suhu tubuh, homeostatik, pusat pengaturan emosi, kesenangan, sedih, dan marah, mempengaruhi sistem endokrin. Epitalamus membentuk atap diencephalon dan berperan dalam dorongan emosi. Berikut adalah bagian dari batang otak, terdiri dari mesencephalon atau otak tengah, pons, medula oblongata atau sumsum lanjutan. Mesencephalon sebagai pusat refleks, kemudian meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Pons paroli atau jembatan farol menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, otak besar dan sumsum tulang belakang, mengatur frekuensi pernapasan. Medula oblongata atau sumsum lanjutan berfungsi untuk pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, kemudian batuk, kemudian muntah, bersin-bersin. Nah, sumsum tulang belakang atau disebut juga dengan medula spinalis terdapat pada tulang belakang kita di bagian dalamnya. Apabila dilakukan penyayatan, maka kita bisa melihat sayatan secara melintang. Ada substansi yang putih di luar, ya, yang abu-abu di dalam. Nah, bagian dorsal nantinya masuk saraf yang sensorik dan bagian ventral keluar saraf motorik. Fungsinya mengendalikan aktivitas refleks dalam tubuh, komunikasi otak dengan bagian tubuh.
Sampai di sini untuk sistem saraf pusat. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Terima kasih. Audio Jungle.